Salam olahraga Tribuners, kembali kita berjumpa di Bincang Bola edisi Piala Dunia 2022 Qatar. Kompetisi sudah sampai pada babak semifinal. Ada 4 tim, Perancis, Argentina, Kroasia, dan Maroko. Kali ini saya John Ose bersama dengan rekan saya Bung Jokowi akan membahas pra pertandingan yang pertama untuk Argentina melawan Kroasia. Selamat siang Bung Jokowi, kabar baik? Siap, kabar baik John Ose. Ya Bung Jokowi, ada tim-tim besar yang akan berlaga di semifinal kali ini. Ada Kroasia, ada Argentina, ada Perancis, dan ada Maroko. Argentina akan mendapat jatah bertemu dengan Kroasia. Bicara soal kekuatan Bung Jokowi, bagaimana ini kekuatan Kroasia yang kemarin notabene mengalahkan Brasil meskipun dengan harus melalui adu penalti? Seperti apa ini pandangan Bung Jokowi? Ya, menarik nih John Ose. Mungkin di perempat final kemarin banyak yang bilang Brasil lawan Kroasia, Brasil menang mudah. Ya. Dan mereka nggak tahu seberapa hebatnya Kroasia. Finalis Piala Dunia 2018, Bung. Runner up ya? Ya, runner up, kalah dari Prancis 2-4. Oke. Dan satu yang saya ingat, kalau tidak salah pelatih AC Milan, Stefano Pioli atau direktur Paolo Maldini ya, sempat bilang kenapa mereka suka dengan pemain yang punya nama akhirannya IC. Itu dari Eropa Timur maupun ya pecahan Yugoslavia itu, karena mereka semangat juangnya luar biasa, Bung. Ini ambil contoh ini Luka Modric yang notabene sudah sangat berumur ini. Mbah Modric ini bagaimana menurut Anda? Luka Modric 36 tahun sebenarnya, tapi dia belum habis, Bung. Di Real Madrid masih menjadi andalan, dan pengaruhnya di Kroasia seperti juga pengaruhnya di Madrid itu sangat besar, karena dia sendiri juga mengakui bahwa kita Kroasia ini punya DNA Real Madrid, luar biasa kan. Itu sebagai pemicu semangat untuk teman-temannya, dan saya rasa sih itu sah-sah saja untuk Modric ya. Tapi nggak cuman Modric, Bung. Di tengah ada Mateo Kovacic, ini pemain terbaik Chelsea musim 2019. Pemain terbaik Chelsea, bisa dibayangkan lah. Iya, Brozovic itu pemain inti Inter Milan, tak tergantikan. Marcelo Brozovic sebagai pemain jangkar sampai sekarang tak tergantikan. Trio itu mungkin namanya tidak sebesar pemain-pemain bintang lainnya ya, tapi peran mereka luar biasa, Bung. Ya, cukup menarik ini skuad dari Kroasia ini yang tampaknya akan mewakili seberapa kuat Kroasia nanti. Bagaimana dengan Argentina yang notabene berisi pemain-pemain top seperti Lionel Messi? Kira-kira bagaimana peluangnya, atau adakah syarat tertentu ini Bung Jokowi bagi Argentina untuk menjadi juara, atau setidaknya di fase ini bisa melewati semifinal? Ya, menariknya Argentina ini di 3 pertandingan terakhir selalu mencetak 2 gol. 2 gol? Iya. Dan ini kan pertandingan Piala Dunia terakhir Messi ya. 1 trofi yang belum diraih Messi ya Piala Dunia ini. Dan ini jadi, kesempatan terakhir Messi. Saya rasa ya mereka akan habis-habisan. Mereka akan, ini yang menarik tadi, mereka selalu mencetak 2 gol. Nah, ini yang menarik. Dan itu tidak hanya Messi ya yang menarik, yang mencetak gol ya, bisa dari gelandang McAllister dan lain-lain. Enzo Fernandez itu luar biasa juga. Ya, seperti kata Di Maria bahwa Argentina tidak boleh hanya bergantung dengan Messi. Persis seperti itu. Oke, bicara soal starting line up Bung Jokowi, di tim Argentina dengan Lionel Messi dan kawan-kawan, dan juga di tim Kroasia, kira-kira nanti racikan dari kedua tim ini akan seperti apa? Iya, di kubu Argentina ada 2 pemain yang absen ya karena akumulasi kartu. Yang pasti Marcos Acuña, back sayap kiri, 2 kartu kuning. Nanti kemungkinan besar akan digantikan Tagliafico, Bung. Iya. Jadi dari belakang saya urutkan, di bawah Mister Bawang masih ada Emi Martinez
kiper andalan Argentina, kiper Aston Villa. Terus di sisi kanan, bek kanan ada Molina, Romero, Otamendi masih menjadi duet bek tengah. Kemudian di sisi kiri Tagliafico tadi. Lalu di gelandang akan ada Enzo Fernandez, ini masih akan menempati gelandang, dia luar biasa, starter terus. Lalu Rodrigo de Paul, gelandang Atletico, ini luar biasa Bung, gelandang bertahan yang secara fisikal baik, stamina baik, visi juga baik. Lalu McAllister, ini gelandang Brighton, Liga Inggris, ini jarang diketahui orang, bermainnya juga bagus banget ini untuk Brighton. Dan di sisi di lini depan kemungkinan besar Angel Di Maria akan tampil nanti. Dia akan bermain di sayap kiri dan di sayap kanan ada Alvarez dan Messi di tengah. Akan bermain 4-3-3. Ya. Di lini belakang De Paul meskipun pemain gelandang bertahan tapi tampaknya biasanya dipasang di paling belakang juga. Bisa juga, kecenderungan memang seperti itu, gelandang bertahan bisa juga dimainkan sebagai back tengah. Tapi untuk sekarang ini stoknya masih banyak ini. Kedalaman skuad Argentina luar biasa Bung. Coba lihat Paulo Dybala tidak main sebagai starter. Yeah. Lalu si siapa penyerang Inter Milan jadi nggak main sebagai starter, ini nggak perlu lagi lah dipertanyakan untuk kedalaman skuadnya. Bagaimana dengan Kroasia? Ya, Kroasia ini kemarin yang menjadi buah bibir ini kipernya Livakovic ini berhasil menggagalkan 11 kali tembakan ke arah gawang. Menggagalkan 11 kali tembakan. Ini luar biasa ini Bu. Ini bukan sesuatu yang untung-untungan ya, seperti itu ya. Ya mungkin biarpun mungkin sepak bola itu nggak ada yang pasti, tapi pantaslah diacungi jempol ini. Akan menjadi pembuktiannya di laga melawan Argentina ini kemungkinan. Iya persis. Selain itu ya ini akan menjadi Kroasia akan bermimpi untuk bermain di final untuk kedua kalinya berturut-turut setelah 2018 dikalahkan Prancis ya. Untuk modal saya kira Kroasia tidak ada yang tidak mungkin. Materi oke. Iya, materi. Ivan Perisic siapa yang meragukan lagi. Mungkin di Tottenham belum mencapai performa terbaiknya ya, di Inter silakan dilihat sendiri. Ya, bicara soal line up dari Kroasia, susunannya mungkin ada gambaran, ada prediksi Bung Jokowi. Oke, untuk Kroasia kemungkinan besar masih akan memainkan formasi 4-3-3 di bawah Mister Gang, pasti Livakovic masih akan dipercaya. Kemudian ada Juranovic, Gvardiol, ini back yang udah mulai dibidik oleh tim-tim Liga Inggris. Kemudian ex Liverpool, Dejan Lovren, ya, lalu Sosa yang pasti, di Modric sisi kiri ya, Modric, Brozovic, Kovacic, trio Trisula di tengah, dan ada Pasalic di sayap kanan. Ini pemain, kemudian Kramasic sebagai penyerang tengah dan Perisic di sayap kiri, Bung. Oke, ya cukup menarik. Ini akan menjadi tim yang kuat untuk meladeni Argentina saya kira ya. Siap. Untuk hasil laga nanti, menurut prediksi Bung Jokowi kira-kira skornya berapa ini? Kroasia dua kali adu penalti dan menang. Bukan tidak mungkin mereka memaksakan itu lagi, memaksakan untuk adu penalti, tapi nggak ada yang menjamin. Kalau adu penalti Kroasia akan menang untuk ketiga kalinya, kan nggak ada yang menjamin. Yang pasti Argentina akan memaksakan untuk menang. Kalau menurut prediksi 90 saya menit harus ya 90 menit sudah mengunci kemenangan. Menurut prediksi saya Argentina mencetak 2 gol lagi minimal, Bung. 2-1 atau 3-1 untuk Argentina. Tapi kalau dipaksa adu penalti, Argentina tetap akan unggul, Bung. Seperti baik. Ya, Tribunner, cukup menarik perbincangan dan pembahasan dari Bung Jokowi. Argentina melawan Kroasia akan menjadi laga panas untuk memperebutkan tiket final nanti, yang mana nanti pemenangnya akan bertemu pemenang antara Prancis dan Maroko. Setelah pembahasan perbincangan kita tentang pralaga antara Argentina versus Kroasia, sekarang kita bicara soal Prancis melawan Maroko. Satu tim unggulan dan satu tim kuda hitam. Ini
Seperti apa prediksinya? Oke, kita simak prediksi ulasan dari Bung Jokowit. Pertama, Bung Jokowit, bagaimana kekuatan dari timnas Prancis ini nanti? Ya, timnas Prancis dipastikan akan berusaha mati-matian untuk mencapai final lagi, bro. Mempertahankan gelar Iya. Piala Dunia 2018 akan menjadi pencapaian yang luar biasa, Bung. Dengan materi pemain yang ada sekarang ini, bukan tidak mungkin itu akan terjadi. Tapi dengan lawan Maroko, siapa yang mengira Maroko akan Kejutan barangkali? Ya, bisa dibilang seperti itu. Ya, biasanya Piala Dunia akan ada kejutan-kejutan seperti itu. Tapi kalau berbicara materi, memang ya masih unggul, dipastikan masih unggul ya untuk Perancis dengan bintang-bintang yang ada di sana. Tapi jangan salah, Bung, Maroko memang di setiap pertandingannya itu selalu kalah dalam ball possession, sangat minim ball possessionnya Maroko. Iya. Tapi mereka selalu menang lawan Spanyol, dan karena mereka kolektif, bermain kolektif, sabar, mengandalkan pemain serangan balik, memanfaatkan situasi yang ada. Jika Maroko bermain seperti sebelum-sebelumnya, bukan tidak mungkin akan mengejutkan, paling enggak Di perempat final sudah membuat Ronaldo dan kawan-kawan menangis ya. Bukan tidak mungkin Mbappe kan menangis. Perlu waspada ini berarti timnas Prancis. Iya, perlu waspada. Ada nggak ini syarat atau peluang dari timnas Prancis ini untuk menjadi juara? Kira-kira pelatih harus apa yang dilakukan? Kalau dari pertandingan terakhir, Bung, ya, ini sebenarnya melawan Inggris, itu ada satu pemain yang menurut saya harus jadi perhatian di Deschamps, yaitu ini jadi evaluasi. Iya, seharusnya ya, Dayo Upamecano nih. Ini kemarin lawan Inggris bikin tackle yang sangat berbahaya, itu sangat untuk pemain sekelas dia bikin pelanggaran seperti itu, tapi sayang tidak diketahui oleh wasit. Melanggar, kalau nggak ada salah, melanggar Bukayo Saka dan Harry Kane, harusnya mungkin penalti ya. Kemungkinan besar akan beruntung waktu itu ya? Masih cukup beruntung tidak mendapatkan kartu kuning dan penalti. Ini kemungkinan besar akan diganti nih si Upamecano ini. Masih ada banyak stok back di Prancis. Kemungkinan besar Ibrahima Konate, back Liverpool, bisa tampil. Lalu William Saliba, back Arsenal yang lagi naik daun, malah justru belum pernah tampil. Ini back muda yang luar biasa, Bung. Ibu Konate juga bagus. Kemungkinan dua pemain itu akan bisa menggantikan Upamecano untuk berduet dengan Rafael Varane di barisan pertahanan. Baik, cukup menarik. Kalau melihat dari materi Maroko, Bung Jokowit, ya. Ada beberapa pemain yang berkiprah di Eropa. Ambil contoh Hakim Ziyech. Meskipun di level klub di Chelsea sejauh ini tampaknya kurang mendapat kesempatan, kurang dimainkan. Meskipun demikian tampaknya ada greget tersendiri ya, Bung, ya, di Piala Dunia ini. Iya, Piala Dunia ini kan menjadi motivator buat Ziyech yang terpinggirkan semacam di level, pembuktian. Iya, pembuktian di level klub. Dia bintang terbuang, bisa dibilang seperti itu. Sebelum di Chelsea, di Ajax dia luar biasa, Bung. Winger yang biasa dengan kaki kirinya. Dia bermain di sisi kanan, jadi inverted winger itu tidak cuman bisa bikin cetak gol, asisnya juga luar biasa. Umpan panjangnya luar biasa, tapi mungkin itu hak prerogatif pelatih ya, pelatih Chelsea hingga seperti itu. Dan di semifinal ini akan menjadi ajang pembuktian Ziyech mungkin. Ya, kalau tidak bisa mencetak gol, paling enggak mencetak asis buat rekan setimnya. Sampai titik ini, sampai semifinal, dan itu sudah menjadi catatan luar biasa untuk Maroko ya, Bung, ya? Oh ya, ini Maroko tim pertama Afrika yang mencapai semifinal Piala Dunia. Ini luar biasa pencapaiannya, tidak banyak yang mengira. Banyak yang memperkirakan bisa nggak seperti Yunani di Piala Eropa 2004. Itu mungkin nggak bisa apple to apple ya, tapi kejutan ya, kenapa tidak gitu. Siapa yang membayangkan dulu Yunani bisa
menjadi juara Eropa kan. Berarti Mbappe dan kawan-kawan siap menangis juga. Harus bersiap, bola itu bundar Bung, tidak ada yang tidak mungkin. Oke. Ya. Ya. Bicara soal pemain cukup menarik. Ya, mungkin ada prediksi Bung untuk line up dari kedua tim ini. Oke, untuk Maroko kurang lebih masih akan memainkan Bono, ini kipernya cukup bagus juga di bawah Mister Gawang. Dia masukkan 1 gol Bung. 1 gol. Itu hanya gol bunuh diri itu. Ini rekornya luar biasa ini Maroko ini. Lalu di sisi kanan Achraf Hakimi masih akan tampil, back andalan PSG, mantan Inter Milan yang luar biasa, mantan Real Madrid yang dibuang. Ini akan menjadi senjata andalan untuk membantu serangan dari sisi kanan. Lalu ada El Yamik, Saiz, dan Atiat Allah. Dan di sisi di lapangan tengah ini ada yang luar biasa nih Bung, banyak yang tidak memperhatikan mungkin. Sofyan Amrabat ini. Iya. Di laga terakhir luar biasa penampilannya. Dia tidak hanya tangguh untuk merebut bola, tapi mengamankan bola, mengalirkan bola ke depan. Ini gelandang yang luar biasa. Katanya baru diburu Liverpool ini. Liverpool juga sedang butuh gelandang bertahan ini. Lalu ada Ounamei dan Amalah di trio lapangan tengahnya. Lalu di lini depan Hakim Ziyech akan masih tampil di sisi kanan untuk menopang En-Nesyri dan Sofyan Buffon di sisi kiri. Baik, dari Maroko cukup menarik. Bagaimana dengan prediksi untuk timnas Prancis ini, starting line up-nya? Ya, seperti yang saya prediksi tadi, Hugo Lloris masih akan di bawah dengan Jules Koundé sebagai bek kanan, Rafael Varane sebagai bek tengah, dan kemarin Upamecano yang tampil bahaya, menurut saya membahayakan tim itu ya. Kemungkinan akan digantikan oleh Ibrahima Konate, lebih ke Ibrahima Konate menurut saya, bek Liverpool. Lalu di sisi kirinya ada Theo Hernandez, bek AC Milan. Nah, ini Griezmann ini menarik juga Bung. Griezmann ini dia sebagai playmaker sebenarnya, pemain nomor 10. Dia mungkin nggak mencetak gol, tapi asisnya luar biasa Bung. Perannya sangat vital. Perannya luar biasa. Selain Mbappe ya, Antoine Griezmann akan bermain di belakang Olivier Giroud. Ini pemain yang juga bisa membuat pembeda, menentu di AC Milan seperti itu, udah terbukti Bung. Pemain udah berumur tapi belum habis juga itu Olivier Giroud. Lalu ada Tchouaméni sebagai gelandang bertahan, duet bersama Adrien Rabiot. Ini terbukti masih tangguh. Tchouaméni kemarin mencetak gol, seperti saya bilang, tidak kalah dengan Pogba. Ada yang bilang Prancis kehilangan Pogba, tapi sempat ya itu lagi itu kontroversial ya. Inggris mungkin banyak fans yang merasa dirugikan. Terlepas dari itu Bung, Tchouaméni mencetak gol dan tampil baik sebagai gelandang bertahan. No Pogba, no problem. No Kante mungkin juga no problem. Lalu di sisi depannya pastinya ada Ousmane Dembélé di sisi kanan dan Olivier Giroud sebagai ujung tombak, dan Mbappe di sisi kiri. Oke, cukup menarik. Ini tim kuat dan akan ditantang oleh tim kuda hitam Maroko yang sudah beberapa kali membuat kejutan. Kira-kira Bung Jokowit, prediksi skornya nanti timnas Prancis melawan Maroko. Akankah Maroko kembali membuat kejutan, membuat Mbappe dan kawan-kawan menangis, atau Prancis akan kembali menunjukkan kekuatannya, ketangguhannya untuk mempertahankan gelar ini? Ya, saya kira Prancis masih akan unggul Bung. Biarpun kemungkinan Maroko bukan tidak mungkin akan mencetak gol ya. Saya prediksi 3-1 untuk Prancis. 3-1. Tetap masih kekuatan juara dunia, biar bagaimanapun masih juara dunia. Oke, itu mungkin bincang-bincang kita seputar laga semifinal antara Prancis melawan Maroko. Jangan lupa saksikan laga semifinal antara Argentina melawan Kroasia pada Rabu dini hari pukul 2, dan laga semifinal kedua antara Prancis melawan Maroko pada Kamis dini hari
pukul 2. Demikian Tribuners, pembahasan dan bincang-bincang kita seputar babak semifinal Piala Dunia antara Argentina versus Kroasia, dan di laga kedua ada Prancis melawan Maroko. Cukup menarik ulasan dari Bung Jokowi, prediksi skor, prediksi line up, dan juga kekuatan dari masing-masing tim akan kita nantikan. Keseruannya laga panas dua partai di semifinal ini. Saya kira cukup sekian bincang bola edisi kali ini, edisi semifinal Piala Dunia. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan.